Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan saya juga akan mereview jurnal mengenai kelimpahan dan keanekaragaman plankton. Oke, perkenalan dulu ya guys. Nama saya Dita Bagas Kurniawan, NIM 174219022. Review jurnal ini didapatkan dari mata kuliah planktonologi ya, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ruli Iswatul Hasanah. Oke, langsung saja kita masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu ini dia ada judul Kelimpahan dan Keanekaragaman Plankton di Perairan Selat Bali, dengan author yaitu Bu Ruli Iswatul Hasanah, kemudian Aldasar Timbul dan Endang Yuli Herawati. Kemudian ada pun latar belakang. Latar belakang di sini, Selat Bali merupakan wilayah potensi tangkapan ikan pelagis terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa perairan Selat Bali memiliki kesuburan yang tinggi, sehingga menjadi tempat yang potensial sebagai penyedia bahan makanan plankton bagi ikan. Jadi di Selat Bali ini terkenal sebagai perairan yang memiliki biota ikan pelagis yang sangat besar ya, karena mungkin dari kelimpahan planktonnya juga begitu besar. Kemudian mengingat pentingnya plankton sebagai pangkal mata rantai makanan, maka penelitian ini menghubungkan kelimpahan dan keragaman plankton sebagai respon terhadap musim dengan beberapa parameter hidrologi. Peneliti ini dilakukan untuk mengetahui kelimpahan dan keragaman plankton pada musim peralihan 2 dan musim barat. Nanti jadi diteliti mengenai bagaimana plankton pada saat musim peralihan 2 dan musim barat. Oke, selanjutnya ini di sini ada skema ya dari review jurnal saya, yaitu yang pertama adalah tujuan, kemudian metodologi, hasil, lalu kesimpulan. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari penelitian jurnal ini yaitu yang pertama mengamati perbedaan kelimpahan dan keanekaragaman plankton pada dua musim angin muson, yaitu musim barat dan peralihan 2. Kemudian yang kedua yaitu mengamati apakah perairan Selat Bali mendukung kehidupan biota laut pelagis seperti yang saya katakan di awal tadi. Kemudian yang kedua yaitu metodologi. Ya, lokasinya itu adalah di perairan Selat Bali ya. Nanti ada 2 titik ya. Kemudian alat dan bahan yaitu mikroskop, plankton net 20 mikrometer, water sample, formalin, botol sampel plastik, pipet tetes, dan alat catat data. Alat catat data di sini ya guna untuk menghitung kelimpahan dan keanekaragaman tadi ya. Kemudian ada metode sampling. Yang di bawah ini peta ya. Sampling 1 warna merah itu peralihan 2, sampling biru itu buat musim barat ya. Sampel plankton, fitoplankton dan zooplankton itu diambil menggunakan jaring plankton Pitahra plankton net dengan mesh size 20 mikrometer. Pengambilan sampel plankton pada kedalaman 20 meter dilakukan secara vertikal. Jadi diambil dari mana Anda berdiri ya. Jadi diteruskan ke bawah hingga 20 meter. Ditenggelamkan. Kemudian dan pada permukaan perairan 1 sampai 5 meter dilakukan secara horizontal. Ini entah ditarik ataupun Anda lempar kemudian Anda tarik ataupun ditarik kapal ya. Ini juga bisa. 1 sampai 5 meter. Kemudian selanjutnya kelimpahan jenis plankton dihitung berdasarkan persamaan menurut APA 1989 dan indeks keanekaragaman dihitung dengan indeks Shannon Winner Odum 1998. Pengambilan contoh air dilaksanakan bersamaan dengan pengambilan contoh plankton dengan menggunakan water sampler. Contoh air digunakan untuk analisis berbagai parameter lingkungan seperti nitrat, fosfat, silikat, total bahan organik, dan kandungan klorofil. Jadi nanti pengambilan plankton itu bersamaan dengan pengambilan contoh air. Jadi nanti supaya efisien ya waktunya, tidak bertele-tele atau kelamaan ya. Kemudian ada analisis data. Kelas G atom Bacillariophyceae mencapai 95,9% dari total jenis pada peralihan 2. Pada bulan November 2012, komponen penting di atom adalah dari genus Rhizosolenia, Skeletonema, dan Chaetoceros. Kemudian pada musim barat, zooplankton yang melimpah itu dari subkelas Copepod,
Endochalanoida yaitu Pareuchaeta norvegica dan Acartia clausi. Kemudian golongan diatom Dinopiceae dan Foraminifera. Namun jenis Chaetoceros coartatus itu juga lumayan banyak ya. Kemudian ini dia ada perhitungan kelimpahan fitoplankton menurut apa ya. Nanti bisa kalian cek di Google ataupun mencarinya, itu sangat mudah sekali. Ini cara menghitungnya ya, bisa kalian lihat sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu indeks keanekaragaman Shannon Winner ya. Ini juga bisa kalian lihat sendiri. Silakan, saya beri waktu ya. Oke, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Parameter hidrologi Selat Bali yang pertama ya. Suhu dapat mempengaruhi fotosintesis di laut baik secara langsung maupun tak langsung ya. Pengaruh langsung karena reaksi kimia enzimatik yang berperan dalam proses fotosintesis dikendalikan oleh suhu. Ya. Kemudian hasil pengukuran menunjukkan bahwa musim peralihan 2 dengan suhu lebih rendah memiliki kelimpahan fitoplankton lebih tinggi daripada saat musim barat. Oke. Kemudian kadar oksigen di lapisan permukaan pada musim peralihan 2 lebih tinggi daripada musim barat. Jadi lebih banyak ya. Kemudian hal ini diduga selain karena difuksi oksigen dari udara, juga oleh besarnya sumbangan oksigen sebagai hasil fotosintesis dari plankton pada musim itu. Jadi musim peralihan 2 ini fitoplanktonnya sangat melimpah ya. Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya ya. Kemudian kadar zat hara pada musim peralihan 2 itu lebih tinggi dari musim barat dan mendukung pertumbuhan fitoplankton. Jadi zat hara ini berpengaruh dalam pertumbuhan fitoplankton tadi ya. Massa air ini kaya akan nutrien antara lain fosfat, nitrat, silikat yang berperan dalam proses penyuburan perairan. Jadi nantinya membantu tumbuh kembang atau perkembangan dari plankton ya. Kemudian peristiwa upwelling ya, seperti pasang surut air laut lah di pantai Selat Jawa sampai Sumbawa diperkirakan mencapai 2,4 juta meter kubik per second menuju selatan dengan kecepatan 50 kali 50 pangkat 5 cm per second. Terjadi pada musim tenggara ya. Terbukti pada bulan November 2012, tepatnya pada musim peralihan 2, parameter hidrologi yang diukur yaitu fosfat, nitrat, silika dan bahan organik pada kedalaman 20 meter itu lebih tinggi daripada bulan Februari 2013, yaitu di musim barat. Kemudian yang selanjutnya yaitu adapun mengenai fitoplankton dan zooplankton ya. Hasil penelitian menunjukkan kelimpahan fitoplankton pada musim peralihan 2 tergolong tinggi ya, hingga mencapai 96,62 dan 3,38% untuk zooplankton. Kemudian kelas diatom Bacillariophyceae mencapai 95,9% dari total jenis. Wow. Kemudian pada musim barat fitoplankton menurun dan zooplankton meningkat baik jumlah maupun jenisnya dari musim sebelumnya. Jadi pada musim barat ini lebih banyak zooplankton ya yang melimpah. Kemudian zooplankton yang melimpah dari subkelas Copepod, Endochalanoida yaitu Pareuchaeta norvegica dan Acartia clausi. Copepoda di musim ini mencapai 88,3% dari total individu zooplankton. Sedangkan fitoplankton yang berpengaruh adalah golongan diatom ya, Dinopicea dan Foraminifera. Namun jenis Chaetoceros coartatus yang memiliki kelimpahan tertinggi dari seluruh fitoplankton. Wow. Lalu ada pun selanjutnya yaitu grazing Copepoda ya. Dan ikan pelagis ya, seperti Sardinella, Lemura yang merupakan herbivora bagi fitoplankton. Jadi banyak sekali ikan pelagis dan Copepoda yang memakan fitoplankton ya. Kemudian kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perairan Selat Bali cukup potensial untuk mendukung kehidupan biota laut pelagis. Wow, recommended sekali. Kemudian pada musim peralihan 2, nilai indeks keanekaragaman menunjukkan angka 0,53 pada kedalaman 1 meter dan 0,48 pada kedalaman 20 meter untuk fitoplankton yang termasuk kategori rendah. Wow. Sedangkan keanekaragaman zooplankton sebesar 1,28 pada kedalaman 1 meter dan 1,88 pada kedalaman 20 meter yang termasuk kategori sedang. Nilai indeks keanekaragaman pada musim barat fitoplankton sebesar 2,07 pada kedalaman 1 meter dan 1,34 pada kedalaman 20 meter.
Dan zooplankton 2,48 pada kedalaman 1 meter dan 2,76 pada kedalaman 20 meter. Angka tersebut menunjukkan bahwa stabilitas komunitas biota di perairan Selat Bali pada musim barat ini tergolong sedang atau kesuburan sedang dan mendekati kondisi stabil ya. Ini pun ada parameter hidrologi Selat Bali tadi yang sudah saya jelaskan ya. Ini ada suhu salinitas, fosfat, silika dan lain sebagainya ya. Bisa kalian lihat ya, kedalaman 1 meter, 20 meter. Ada peralihan 2 musim barat. Lalu selanjutnya yaitu ada kelimpahan fitoplankton dan zooplankton ini tadi yang saya jelaskan. Bisa kita lihat Basiloryophyceae ya, sangat mendominasi sekali. Kemudian Dinophyceae juga, Copepoda juga mendominasi ya di sini. Sangat baik sekali. Selanjutnya yaitu kesimpulan, kita akhirnya sudah masuk ke kesimpulan. Perairan Selat Bali dinilai potensial dalam mendukung kehidupan biota laut pelagis. Hal ini ditunjukkan dengan kelimpahan dan keanekaragaman fitoplankton di Selat Bali yang lebih melimpah pada musim peralihan 2 dibanding saat musim barat, terutama jenis Rhizosolenia stolterfoti, yaitu mencapai 80,1% dari jumlah fitoplankton. Diduga karena adanya pengaruh upwelling yang terjadi di musim timur tepat sebelum musim peralihan 2 berlangsung. Kemudian zooplankton subkelas Copepoda terutama ordo Chalanoida melimpah pada musim barat mencapai 88,3% dengan Paraucaeta norvegica dan Acartia clausi merupakan jenis dengan kelimpahan tertinggi. Wow, sangat tinggi sekali ya. Dari kelas Copepoda ini dan Chalanoida ini ya. Oke, akhirnya kita sudah masuk ke penghujung dari review jurnal saya. Ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton review jurnal saya ini. Ya, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan senantiasa belajar. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.